Saudara-saudari, Bapak, Ibu, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Seyegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, salam semangat, sehat selalu, berkah dalam, tetap bahagia, dan semangat untuk berbuat baik. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa, tanggal 29 Maret tahun 2022, hari biasa pekan keempat Prapaskah. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami menjalankan masa tobat ini dengan semangat suci. Semoga dengan demikian kami menyiapkan diri untuk mewartakan berita gembira tentang karya penyelamatanmu dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 5 ayat 1 sampai dengan 16. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Serambinya ada 5. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia bangun, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus selalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang dilakukan Tuhan Yesus adalah demi keselamatan orang-orang. Bahkan Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, tujuannya adalah agar orang terselamatkan, orang tersembuhkan. Dasar dari tindakannya adalah belas kasih, cinta sejati. Dan belas kasih, cinta, keselamatan itu adalah hukum tertinggi bagi seluruh umat manusia. Maka ketika akhirnya hukum tertinggi itu dilakukan pada hari Sabat pun sebenarnya lebih ditujukan untuk keselamatan manusia. Sehingga tidak ada yang dikatakan melanggar hukum tertinggi itu jika memang tujuannya adalah untuk keselamatan manusia. Semoga kita tidak seperti orang-orang yang legalis hanya melaksanakan hukum tetapi tidak mengerti apa yang menjadi prinsip dasar hukum tertinggi dari aturan-aturan itu, yakni demi keselamatan manusia. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk taat setia kepada hukum tertinggi, yakni demi keselamatan umat manusia, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.